Silakan masuk Pak Hakim. Ya, silakan masuk Pak Hakim. Nah, kan kalau ditemenin sama Sari udah temenan, kayaknya udah besti ya. Ya ditemenin sini tolong Mas. Pak Hakim. Sama siapa? Boleh temenin Pak Hakimnya di depan yang punya wilayah. Tadi yang Tadi Pak Hakim udah dikasih kopi belum? Sudah ngopi sendiri? Waduh. Oh, oke. Ya, silakan. Kita belum mulai acara sebelum Pak Hakim datang. komunitas apa? Orang apa? Orang Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang hari ini sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kita hari ini Minggu 19 Oktober bertempat di Joglo Indah Purwokerto. Kita akan membahas tentang sosialisasi zero odol. Teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait persiapan kita. Jadi periode kali ini semua stakeholder dan elemen yang terkait dengan dunia transportasi dan pengemudi itu akan bekerja sama menuju zero odol 2027. Karena kita dari perkumpulan pengemudi, kita harus memastikan bahwa kita tidak lagi ditinggalkan seperti yang sebelum-sebelumnya. Pemerintah membuat regulasi tapi terus pengemudinya nggak diajak ngobrol, tidak dilibatkan dalam perubahan-perubahan regulasi yang nantinya padahal kita yang menjalankan di lapangan. Hari ini kita kehadiran beberapa teman-teman pengemudi dari Forkom Purwokerto, dari Bekasi juga hadir, dari Jakarta juga hadir, dan dari Solo. Ada yang belum saya sebutkan daerahnya? Lampung, Bu. Astagfirullahaladzim, iya Lampung. Lagi dia sendirian, maksa datang. Kita nggak ngundang dia. Kita nggak ngundang dia, sumpah. Tahu-tahu dia ada di tengah jalan numpang naik ke mobilnya kita. Jadi kita ajak. Namanya kita di mobil. Oke, aman. Oke. Ya, salam kenal untuk semuanya. Saya Pak Hakim dan teman-teman yang lain. Saya Ika Rostianti. Saya Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di RBPI. Baru kenalan Pak Hakim. Sebetulnya saya alumni Unsud, Pak. Oh, gitu. Iya. Saya berarti pernah ada 4 tahun lah di Unsud ya, di Purwokerto ini ya Pak ya. Jadi ini seperti flashback memori beberapa tahun silam. Dan hari ini kita akan punya narasumber dari Dinas Perhubungan Banyumas dan juga dari Satlantas Polres Banyumas. Nah, sebelum acara kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk semua hadirin yang ada di ruangan ini. Diharapkan bisa berdiri dan tolong rokoknya jangan dipegang. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun
saling berlomba itu artinya semangat, ya kan? Berlomba-lomba untuk jadi yang paling mencintai Indonesia itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari perwakilan Forkom Purwokerto. Begon dari komunitas Kompi Purbamas yang menjabat sebagai warga biasa, tukang ngopi, ya. Selamat datang juga buat Bu Ika, Bu Inces dan teman-teman semua, Pak Hakim yang udah lama nggak ketemu ya Pak ya. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Dan buat Pak Hakim mungkin dan teman-teman ini ada minta tolong ke Pak Hakim masalah kir, kayak gitu, masalah kir yang mobilnya overload itu agak susah dikir kayak gitu. Kadang-kadang itu mobil baknya udah tinggi terus harus dibolongin apa harus dipotong kayak gitu kan. Sedangkan kalau mobil itu dipotong dengan muatan kita itu tidak masuk di nominal muatan Pak Hakim. Jadi kecil ya? Mohon maaf, jadi kalau misalnya kita pakai mengikuti arahan-arahan dari negara mungkin emang bagus sih ya, kita bisa muat ringan terus bisa muat pendek, itu malah menguntungkan kita. Tapi dari sisi lain kita itu dituntut karena bayarannya kita itu di ownernya itu yang kecil. Jadi kalau kita bawa barang yang di bawah standar itu tidak masuk di ongkosan. Jadi aku minta solusi buat Pak Hakim itu biar gimana caranya sih memecahkan permasalahan ini biar bisa teman-teman semua itu berjalan di jalan raya itu aman, nyaman dan selamat di situ. Segitu aja Bu Ika dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas apa? Ya, berikutnya saya ingin minta apa? Setiap pencabutan berkas, setiap ada langkah-langkah selalu ada pencabutan berkas. Itu cukup. Pakai uang nggak Pak? Nah, berkasnya pakai uang nggak? ada terus ada itunya. Ada. Amat. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa dipertemukan di pagi hari ini. Oke, mohon maaf. Jadi kelihatan semuanya lah gagai aku gitu kata orang Banyumas. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke permasalahan karena kita berbicaranya overdimensi dan overloading dan menuju 2027 itu zero odol, boleh dikatakan seperti itu. Kalau kita berbicara masalah itu, mestinya kita kan harus tahu tentang aturannya terlebih dahulu, ya. Oke, kita akan membuka aturannya. Pertama dasar hukumnya. Kalau kita melihat dasar hukum tentang odol, penimbangan, terus pengujian, ini ada di sini. Atau mungkin tentang kendaraan ada di sini. Oh, belum saya sebutkan tadi, mungkin basic saya itu adalah penguji. Jadi mungkin kalau nanti kok ada yang kurang, misalkan tentang jembatan timbang apa-apa ya nanti saya mohon maaf lah. Karena basic saya itu adalah penguji kendaraan bermotor. Tadi Mas juga sudah menyampaikan, ya boleh dikatakan di pengujian ini kan udah cukup lama juga saya, sekitar 20 tahun lebih di sana, sehingga kami baru mutasi ke bidang angkutan dan keselamatan itu 2019 sampai sekarang. Itu seperti itu. Jadi kembali ke aturannya. Kalau kita berbicara, yang pertama itu kita berbicaranya masalah kendaraan.
Mesti kan seperti itu karena kita mengangkut dan sebagainya, itu berbicaranya tentang kendaraan. Kendaraan ini sudah ada aturannya tentang tata caranya, kemudian tentang dimensinya, terus kemudian tentang semuanya yang keterkaitan dengan masalah kendaraan itu sudah diatur. Yang pertama itu di Undang-Undang 22 itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu seluruh pokoknya kita ketertiban dan sebagainya, kita berbicaranya adalah di Undang 22. Kemudian kalau kita berbicara khusus tentang kendaraan, kendaraan itu mestinya kita ada peraturannya turunan dari Undang-Undang 22, yaitu PP 55 2012. Saya yakin dari teman-teman semua itu sudah tahu dan sudah paham tentang ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita flashback, kita ya sekedar mengingat kembali atau mereview apa yang ada di dalam undang-undang sendiri itu. Undang-undang PP 55 itu, kalau kita berbicara kendaraan bermotor yang keterkaitan dengan itu tidak lepas dari pasal 54 dan 55. Monggo panjenengan barangkali bisa download, bisa buka di situ. Kalau PP 54 54 itu membicarakan tentang kendaraannya. Panjang kendaraan tunggal berapa? Panjang kendaraan double, gandengan atau tempelan itu berapa? Itu sudah ada semuanya di sana. Terus kemudian tadi di luar saya mendengar katanya tinggi kendaraannya melebihi dengan muatannya. Itu juga sudah diatur di sana. Monggo dibuka. Kalau nggak keliru tentang tinggi kendaraan itu 4,2 maksimal. Makanya panjenengan kalau lewat di underpass atau mungkin di jembatan apalah gitu, masuk pelabuhan dan sebagainya, itu ketinggian kendaraan tidak boleh lebih dari 4,2 atau 1,7 kali lebar kendaraan. Itu pengukurannya diukur dari permukaan tanah sampai batas ketinggi. Karena kenapa dibatasi dengan 1,7? Kan mestinya tanya seperti itu kan. Nah 1,7 itu karena lebar kendaraan maksimal itu sudah ditentukan 2,5 atau 2,5 meter. Karena kan ada kendaraan yang kecil hanya 1,7 atau mungkin 2 meter dan sebagainya, makanya ada ukuran 1,5 itu. Jadi monggo kalau memuat barang dan sebagainya itu mestinya tidak lebih dari seperti itu. Karena apa? Untuk kendaraan itu mungkin manuvernya menjadi susah, mungkin dengan terterpa angin di jalan tol misalkan, jadi oleng dan sebagainya. Itu pemerintah sudah memikirkan jauh ke sana demi kenyamanan dan keselamatan semuanya. Itu seperti itu. Dan di PP 54 di PP 55 2012 pasal 54 tadi itu juga mengatur tentang lebar kendaraan tadi sudah, terus panjang kendaraan tadi sudah, baik yang tunggal maupun yang double dan sebagainya. Terus kemudian sudut perginya juga sudah diatur. Terus kemudian ya kaitannya sama kendaraan itu dari bak ke belakang dan sebagainya itu sudah diatur semua di sana. Monggo panjenengan buka. Kemudian kita melanjut di pasal 55. Kalau pasal 55 ini mengatur tentang baknya atau karoseringnya. Itu sudah diatur semua di sana. Monggo panjenengan dibuka, dilihat dan sebagainya, dipelajari. Saya kira andai kata sudah mempelajari ke sana, itu saya yakin dari Bapak Ibu itu sudah tidak
akan protes dan bertanya-tanya lagi. Meskipun di situ ada aturannya menteri dan sebagainya. Tadi menyampaikan kalau kirnya itu susah gitu ya, kalau masuk di sana. Kami juga ingin menyampaikan juga, memang itu salah satu tuntutan dari teman-teman pengemudi di sini kemarin. Itu waktu lagi rame-ramenya demo apa ya? Itu seperti itu. Ada 3 tuntutan kalau nggak keliru. Yang pertama, untuk tidak menggunakan tajuk itu atau terpal pada masuk gedung pengujian itu tidak bermasalahkan. Terus kemudian karena ngangkut di jalan, mungkin ngangkutnya tepung, mungkin ngangkutnya gula, mungkin ngangkutnya apa, kalau kena air menjadi basah karena dilubangi, gitu kan? Memang aturannya itu di peraturan menteri itu sudah jelas. Contohnya tinggi bak, misalkan kendaraan dump truck itu harus 70 untuk yang JBB 8.000. Terus kemudian untuk yang JBB besar itu menjadi 1 meter dan sebagainya. Terus kemudian yang dipermasalahkan yang di sini itu kendaraan angkutan barang yang berupa bak kayu gitu kan, karena ngangkutnya barang dan sebagainya. Itu sudah ada solusinya. Kemarin sudah kesepakatan antara pengemudi dan sini, terus kemudian dibuatkan kesepakatan dengan kepala dinas. Itu kalau masuk ujikir itu sudah diperbolehkan, termasuk tajuk itu tadi. Seperti itu ya? Sudah terjawab ya? Nah itu monggo, kalau masuk ke pengujian silahkan, itu sudah boleh. Tapi kalau melebihin overdimensi ya enggak boleh, kan gitu? Oke, tadi sudah disampaikan. Oke, kemudian kita berbicara ke aturan yang berikutnya. Ini peraturan Menteri 123 tahun 2000 tentang penyelenggaraan penimbangan. Ini kalau saya kurang paham mohon dimaklumi karena saya nggak pernah di jembatan timbang ya. Itu hanya karena aturan yang membatasi kelebihan muatan. Gitu. Toleransinya berapa kelebihan muatan? Kalau nggak keliru itu 5% sampai 20%, nggih mboten? Lah itu aturannya di situ. Monggo aturan itu dipahami, itu khususnya di pasal 26. Peraturan Menteri 123 tahun 2015. Monggo dibuka. Itu nanti akan dipelajari di sana, itu yang kaitannya dengan aturan itu. Terus kemudian ini untuk SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat, ini hanya tata cara penyelenggaraan dari jembatan timbang itu. Jadi monggo panjenengan buka juga, dipelajari juga, sehingga nanti kalau ke jembatan timbang sudah tidak tanya, tidak protes dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita masih bicara di peraturan lagi, ini tentang PP 55. Ini tentang pengawasan uji berkala kendaraan bermotor. Salah satunya tadi sudah dengan. Nah, kenapa kok kami cantumkan di situ? Karena kalau berbicara pengujian kan tidak lepas dari angkutan dan sebagainya. Kemudian pengawasannya ini dan sebagainya. Lah, kenapa kok peraturan itu dibuat? Karena kendaraan itu biar memenuhi satu persyaratan teknis, kedua persyaratan layak jalan kendaraan. Panjenengan pirsa enggak yang namanya persyaratan teknis? Persyaratan teknis itu persyaratan yang bisa dilihat dengan mata, diraba, diukur dengan alat dan sebagainya. Itu yang namanya persyaratan teknis. Tadi menyebutkan panjangnya, lebarnya, tingginya, terus kemudian sudut perginya, ROH-nya julur belakang berapa, FOH-nya julur depan berapa. Itu diuji di dalam pengujian itu. Tujuannya ya itu hanya satu,
keselamatan, tidak ada yang lain. Begitu. Di sana disebutkan tadi peraturan teknis. Kemudian mesti tanya, layak jalan itu sih apa? Kan gitu. Layak jalan itu kendaraan itu biar memenuhi persyaratan yang kendaraan itu layak. Contoh, panjenengan masuk ke gedung pengujian, terus di sana panjenengan intensitas lampunya itu diukur, gimana? Kalau diukur itu sudah ada ketentuannya, minimal 12.000 candle. Jadi kalau 12.000 candle, satu candle sih satu pancaran lilin gimana? Satu pancaran lilin berarti harus 12.000 pancaran lilin. Begitu, di sana sudah ada ukurannya. Begitu. Penyimpangannya juga sudah diukur kalau berbicara masalah lampu. Ke kanannya berapa, ke kirinya berapa, itu juga tujuannya keselamatan. Biar tidak menyilaukan pengguna kendaraan lain. Seperti itu. Misalkan kita berpapasan dengan pengemudi sepeda yang lampunya lip-lip yang hanya satu pintel katakanlah, kan jadi tidak silo, kan begitu, atau kendaraan lain dan sebagainya. Itu minimal karena diukur kanan kirinya dan sebagainya. Itu sudah diukur semuanya. Makanya kalau masuk gedung pengujian itu diukur, salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, kaitannya kalau udah masuk di tadi pemeriksaan awal prauji boleh dikatakan seperti itu tadi yang diukur dan sebagainya. Kemudian masuk ke seat slip depan kendaraan, itu sikap roda depan atau kincup roda. Ini juga sudah diukur. Kenapa kok harus diukur? Alasannya satu, hanya keselamatan. Dengan kincup yang sudah sedemikian rupa, baik kemiringannya, terus kemudian penyimpangannya dan sebagainya, itu kendaraan itu akan memenuhi sikap roda. Pertama, panjenengan kalau naik kendaraan, pernah kendaraannya edek gitu apa enggak? Iya kan? Dengan seperti itu, maka kendaraan itu tidak akan seperti itu lagi. Makanya, Pak, ini ban depan tidak pas, monggo di sepuring dulu, di manalah silahkan. Kalau di sini yang umum kan di suburban kan, itu seperti itu. Karena kendaraan itu kincup roda depan itu membawa kita ke arah depan, ke arah keselamatan. Gitu, makanya kemiringannya dihitung, terus kemudian lebarnya dihitung, diukur dan sebagainya. Itu seperti itu. Kalau itu di front wheel tadi atau mengukur kincup roda depan. Terus kemudian kita berjalan lagi katakanlah ke belakangnya. Di sana ada alat uji rem. Gimana? Kalau alat uji rem itu ya kemampuan rem itu berapa? Kita sudah ada ketentuannya di situ. Minimal itu setengah GXL atau setengah berat dari masing-masing axle sumbu roda. Itu. Kalau kurang dari itu, ada yang nggak lulus dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, di situ kendaraan itu makanya akan remnya bagus dan sebagainya. Itu minimal seperti itu. Itu di rem, baik rem depan dan rem belakang, kemudian rem parkir dan sebagainya. Di rem parkir itu berapa ketentuannya? Itu paling tidak 18% dari berat kendaraan. Nah, ini saya kepengen menyampaikan atau mengingatkan teman-teman. Panjenengan pernah mendengar mobil tadinya berdiri di turunan atau berhenti di turunan, itu dengan kendaraan kosong tidak masalah, tetap itu aja kan? Iya. Terus kemudian setelah dihangatkan sama pengemudi, terus di penumpangnya sudah naik, pengemudinya ini ditinggal medang, duduk-duduk ngopi sambil rokok sambil menunggu penumpang. Peristiwa di Guci tahu? Ya, peristiwa di Guci. Itu karena ketentuan berat kendaraan itu hanya 18%. Dengan tadinya yang nggak ada penumpangnya, mereka kuat di handrem di turunan.
Tapi setelah penumpangnya naik, saya penuh, itu jadi beratnya lebih, sehingga terjadi kendaraannya melonjong terus menjadi kecelakaan gitu nggih. Untuk itu kami mengingatkan kepada teman-teman semuanya, apabila parkir kendaraannya itu jangan di tempat-tempat turunan dan sebagainya, di tempat rata lah, itu seperti itu nggih, hanya mengingatkan aja. Kemudian kalau kita melaju lagi tadi habis rem, intensitas suara klakson, kemudian dan sebagainya, itu juga sudah ada ketentuannya dan sebagainya. Maka itulah yang dinamakan layak jalan kendaraan. Termasuk gas buangnya tadi belum disampaikan, kan gitu. Kalau gas buangnya dari kendaraan panjenengan mungkin kendaraan solar itu 70%, begitu. Kalau bensin ada ketentuan lebih lanjut dan lain. Itu sudah ada ketentuannya. Karena dengan lebihnya gas buang itu mesti kendaraan itu akan tidak baik. Mungkin sehernya lah, mungkin injek pumpnya mungkin tidak bagus dan sebagainya. Itu sudah ada ketentuannya. Begitu? Oke. Kemudian kita berbicara masalah over dimensi dan overload. Ini dasarnya. Nah, kalau over dimensi itu ada di Undang-Undang 22 pasal 277. Itu dendanya lumayan 24 juta, dihukumnya juga lumayan. Itu kalau over dimensi. Jadi monggo untuk panjenengan untuk selalu berhati-hati. Ini kita diskusi saja nggih, jangan dijadikan apalah. Yang penting untuk pengetahuan aja nggih. Itu seperti itu. Begitu Bu, sepakatannya Bu? Kita diskusi nggih. Itu seperti itu. Kemudian lanjut ke overloading. Lah, overloading itu di pasal 307. Ini kelebihan muatan. Itu seperti itu. Kalau kelebihan muatan mungkin ya yang tadinya muatannya 8 ton katakanlah menjadi 12 atau menjadi 10 dan sebagainya, tadi sudah diatur di penimbangan itu tadi kan. Terus kemudian dendanya ini maksimal hanya Rp500.000. Itu denda maksimal. Jadi mungkin kalau masuk ke pengadilan kok dendanya hanya 100.000 atau 50.000, itu tergantung dari hakim yang memutuskan. Gitu? Paham nggih? Itu seperti itu. Itu tergantung putusannya di pengadilan. Kalau sudah ditilang, itu seperti itu. Oke, lanjut. Yang silahkan kalau yang mau ngopi atau mungkin mau ngunjuk. Tapi saya tanya dulu, masih semangat nggih? Oke, sekali lagi, taksi semangat nggih? Oke. Nah, oke Mas, buka Mas. Kita melihat ke kendaraan, pemeriksaan kendaraan di Jembatan Timblang. Mendapatkan solusi. Karena menurut saya, kalau itu diluruskan Pak, air hujan bisa tergenang di atasnya dan resiko barang rusak lebih besar. Gitu. Tapi kalau ditinggikan, kita kena dimensi. Jelas. Jadi sampai hari ini saya rasa walaupun tajuk itu adalah cerita lama dan sudah ada undang-undangnya, tapi hari ini pun belum ada solusi. Karena kami bagaimana caranya mengirim barang sayur mayur, cabai dan lain-lain itu dalam keadaan yang tidak kena overclaim atau diklaim, ya kan? Jadi bagaimana solusi terkait tajuk tersebut, walaupun sudah ada wacananya bahwa tajuk itu tidak diperbolehkan. Demikian Bapak ya. Itu masalah tajuk ya. Terus maksud aku gini. Dulu kir-kiran ini kan tidak bermasalah Pak, mau mobil sepanjang apapun bisa ngekir ya Pak, ya kan. Terus hari ini dengan bahasa zero odol dan lain-lain, kami dipaksa untuk menormalisasi
armada, tetapi juga belum ada aturan ataupun kompensasi buat kami yang jelas, termasuk standarisasi tarif dan pembahasan terkait perlindungan terhadap pengemudi. Karena begini, di tempat kerja Bapak, bos kami ini nggak mau tahu Bapak, ya kan? Bagaimana kalau kami menolak barang odol untuk dikirim, tetapi bos kami tidak mau memakai kami lagi, atau istilah dipecat, gua nggak pakai lu nggak apa-apa, masih ada di belakang yang lain. Demikian. Terus perlindungan terhadap muatannya, bagaimana cara kami menolak? Hari ini juga belum ada aturannya Bapak. Dan itu perlindungan hukum terhadap pengemudi itu dari dulu sudah digongkan oleh kawan-kawan, bahkan sebelum saya. Bagaimana itu yang bisa kami dapat? Nah, yang saya dengar hari ini adalah tidak boleh adanya penindakan hanya sosialisasi kepada kami. Tetapi yang terjadi di Timbangan hari ini masih banyak terkait bahasanya adalah penindakan lah, dengan kami dikenakan tilang, dengan kami dikenakan ini, walaupun bahasanya tidak dilakukan penindakan oleh polisi tapi disub penindak. Jatuhnya sama aja toh Pak kalau begitu kan. Jadi jangan sampai ini menjadi bola liar di bawah, akhirnya membuat kebencian para pengemudi ini jadi menjadi-jadi ya kan. Dan ini kan maksudku peraturannya masih di 2027. Apakah tidak ada toleransi kepada kawan-kawan wilayah ini dulu lah kita bicara. Wilayah Ngapak ini tidak ada toleransi terhadap muatan ataupun tinggi ataupun berat terhadap kawan-kawan. Sebelum di Zero Odol 2027, mohon maaf Bapak, kalau kita ngomongin safety riding atau keselamatan kawan-kawan pengemudi, saya rasa sebagai pelaku kami ini yang paling mengerti. Kami yang paling mengerti bagaimana unit kami layak atau tidak dipakai. Kami paling mengerti bagaimana stamina supir saat ini dan bagaimana keadaan jalan yang kami lalui. Tetapi yang sering terjadi adalah yang terakhir beberapa tahun lalu yang terjadi dan masih saya ingat sampai hari ini adalah jalur penyelamat yang tidak menyelamatkan. Itu masih saja sering terjadi. Apakah perkara juga dengan jalur penyelamat yang tidak menyelamatkan itu kan menjadi bola liar juga Bapak di kami, ya kan? Dan itu yang setahu saya adalah menjadi tanggung jawab kawan-kawan di sub nih. Kalau saya salah koreksi Bapak. Siap. Jadi diskusi nih. Jadi obrolan saya hari ini masih terkait tajuk tadi yang belum mempunyai solusi, dan apakah jika memang harusnya kawan-kawan di wilayah Ngapak ini diajak diskusi sesering mungkin Bapak. Teman-teman di sub harus berani untuk duduk bersama dengan kawan-kawan beserta pertanyaan. Apalagi tadi ada pertanyaan di beberapa timbangan yang masih nakal Pak. Nakalnya pol-polan. Satu kali kayak ini hari ini, tadi mungkin Bapak belum hadir, tapi tadi saya dapat laporan dari kawan-kawan terkait Haji Barang. Haji Barang satu kali meloloskan, 2 kali, 3 kali sudah melakukan penilangan. Sedangkan itu adalah bentuk penindakan kalau buat saya. Saya nggak tahu nih hitungan penindakan buat kawan-kawan dari di sub itu bagaimana, tapi kalau buat saya itu adalah penindakan karena sudah ada penilangan. Jadi apakah dan bagaimanakah solusi dari pihak di sub untuk masalah Haji Barang dulu? Karena saya tadi hanya memberikan solusi versi pengemudi, bukan solusi dari kawan-kawan di sub. Harusnya kita kan bisa duduk bersama sering-sering nih, jadi kita bisa dapat nih toleransinya di mana, batasnya bagaimana, dan caranya seperti apa. Ada demikian ya Bapak. Jadi maksud saya di peraturan 2027 Zero Odol ini harusnya sudah masih ada batas toleransi dari kami. Batas toleransi ya, dari kami bagaimana? Kalau Kalau masalah hukum dan lain-lain Bapak, mohon maaf lahir dan batin, hamba ini kalau diajak ngomongin hukum agak berat Bapak. Tetapi kalau misalnya diajak buat menjadi pengacara untuk diri sendiri, saya mampu, karena saya rasa safety riding itu kita sebagai pelaku sudah paham yang harus dilakukan, begitu ya Pak. Dan saya minta solusi juga Bapak. Ini berarti pertanyaan saya sudah 3 dan 4 lah. Saya minta solusi terkait bagaimana kawan-kawan di Ngapak ini bisa mendapatkan jaminan dari teman-teman di sub jika terjadi penindakan di timbangan. Siapakah yang mereka bisa hubungi, ataukah kita harus duduk bersama kembali silaturahmi dengan teman-teman di sub atau bagaimana? Begitu Bapak ya.
Jadi teman-teman itu mengerti batas toleransinya seperti apa dan kira-kira mana yang masih bisa dimaklumi sampai di zero odol 2027. Karena sejujurnya Bapak, untuk menormalisasi muatan sebagai supir saya sangat setuju. Tetapi terkait upah yang kami terima itu belum ada batasnya, tidak seperti ya, mobil penumpang dan lain-lain yang sudah ada aturan yang jelas. Lu ke pasar dari sini 5.000, 3.000, 7.000 udah ada hitungannya. Kami itu nggak ada hitungannya, hanya meraba. Kami pengemudi nih. Bagaimana caranya kami bisa mengantarkan barang atau muatan yang diberikan oleh bos kami untuk sampai di tempat situ dengan cara meraba? Dan tidak ada belum yang bisa memberikan aturan per 100 kilo, per 10 kilo terkait untuk jarak tersebut. Ya. Jadi harapan aku mewakili kawan-kawan dari Ngapak ini, karena posisi kita adalah di Purwokerto. Teman-teman dari Disub juga bisa bersinergi bersama, dan kami akan siapkan siapa-siapa saja yang untuk bisa duduk bersama dengan kawan-kawan Disub, mungkin dengan berkenan hati untuk bisa menerima teman-teman pengemudi. Jadi agar mengetahui dari bawah nih Pak, arus bawah kami nih apa yang sedang terjadi. Karena kalau kita nih bicara terkait permasalahan odol ini Pak, solusinya kalau dikasih aturan Bapak, aturan-aturan begini itu versinya Inces malah kayak ngajarin ikan berenang Pak, susah. Jadi harapan Inces bagaimana caranya permasalahan ini bisa ada solusinya. Salah satunya adalah jika ada terjadi apa-apa di timbangan wilayah Ngapak ini, termasuk salah satunya Aji Barang yang hari ini disebutkan, siapakah yang mampu duduk bersama kami untuk menyelesaikan permasalahan problematika supir logistiknya? Jika ada, saya berharap Bapak keluar dari sini bisa ngasih oleh-oleh nomor telepon nih kepada kawan-kawan yang mewakili Ngapak, ya kan. Jadi kapan bisa diajak ngopi santai, tidak perlu mewah Pak, yang penting bisa duduk santai, ngopi bersama, bisa mencari solusi terkait ini. Karena mereka adalah pilar daerah Pak, dan hari ini adalah kita ada di wilayah Purwokerto dan teman-teman mewakili kami yang akan melintas di wilayah sini. Jadi mungkin itu Bapak harapan Inces, dan semoga bisa dijawab terkait tajuk batas toleransi yang peraturan masih 2027 dan menghubungi siapa terkait jalur penyelamat. Itu pertanyaan Inces. Terima kasih Bapak. J, terima kasih. J, kami sebetulnya nantinya di paparan ini larinya ke sana Bapak Ibu. Jadi kalau nanti menyimak ini mungkin lebih ke sana. Karena kami menyampaikan itu kan dasarnya dulu. Begitu. Nantinya ke sana. Begitu. Yang pertama masalah tajuk saya kira tadi sudah terjawab. Kemudian tadi ada tambahan yang kaitannya kalau tajuk itu belum terselesaikan. Tapi intinya tajuk itu sudah ada solusi. Apabila masuk gedung pengujian sudah tidak ada masalah, khususnya di Kabupaten Banyumas. Karena kewenangan kita itu adalah kewenangan di Kabupaten Banyumas. Itu seperti itu nggih. Itu sudah tadi ada 3 tuntutan kalau nggak keliru. Itu yang pertama tajuk, kemudian yang dilubangi dan sebagainya, itu sudah ada solusi. Itu seperti itu. Nanti perjanjiannya boleh saya share. Dan pengurusnya waktu itu yang membuat kesepakatan Mas siapa yang di rumahnya di Pasir Wetan, iya, JPT sudah hadir ya. Itu sudah ada solusi. Itu seperti itu. Jadi sudah terjawab yang tajuk ya. Itu seperti itu. Kemenangan kami dibatasi di Kabupaten Banyumas. Itu? Boleh sedikit menambahkan? Yeah. Tadi kan disampaikan sama Hanya mencari lebih jelas gitu kan Mbak? Iya. Sudah itu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Bisa, surat perjanjiannya sudah ada. Nggih Mbak, nggih Mas nggih. Yang belakang. Enggak, maksudnya kawan-kawan dari Purwokerto atau Ngapak ini apakah sudah mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut? Terus kemudian yang kedua yang tentang jembatan timbang tadi. Jembatan timbang itu saya harus berbicara kronologi ke belakang dulu. Karena jembatan timbang adalah jembatan kagungannya pusat, bukan Kabupaten Banyumas. Tapi
saya siap untuk menjembatani dengan kepala jembatan Timbang untuk bertemu panjenengan. Oke? Oke, saya siap untuk mempertemukan dengan kepala jembatan Timbang. Begitu? Kebetulan itu teman dan kenal juga. Gitu. Hanya saja kewenangannya bukan ada pada kami. Jelas ya? Oke. Terus kemudian yang terakhir, kalau batas toleransi sudah jelas Bu, itu empat bagaimana? Ini kan tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ini adalah Sini ada solusinya nanti di bawah, oke? Itu nanti kita simak bersama-sama untuk batas toleransi. Tadi oke. Terus kemudian tadi yang apa namanya jalur penyelamat, nggih? Kalau jalur penyelamat kami sifatnya bisa melaksanakan itu karena kewenangan jalan itu ada 3 Bu di sini Bu. Yang pertama jalan kabupaten. Jalan kabupaten mutlak oleh kami, oleh bupati, gitu. Jalan kabupaten. Kemudian ada jalan provinsi, begitu. Jalan provinsi, oke. Kalau itu memang titik mana akan kami survei, kami usulkan kami kepada pemerintah provinsi. Terus kemudian yang ketiga jalan nasional seperti yang di Bumiayu lah, atau mungkin di Wonosobo dan sebagainya. Itu kami sering berdiskusi Bu, dan itu tidak henti-hentinya dan tidak bosen-bosennya kami diskusi di sana. Gitu. Ya mungkin sosialisasinya mungkin agak sedikit kurang. Contohnya di Bumiayu katakanlah di turunan yang memanjang kita dari Pekuncen sampai dengan Bumiayu, sebetulnya itu turunan terus, walaupun itu turunnya tidak begitu drastis, tapi yang drastis itu di Bumiayunya. Makanya rem panjenengan kadang-kadang habis atau panas. Nggih mboten? Kalau pengemudinya mungkin pengemudi lokal, mungkin tidak ada masalah karena sudah hafal dengan medan jalannya. Tetapi kalau pengemudi baru yang baru datang maksudnya, itu kadang-kadang yang sering terjadi kecelakaan. Contoh yang sering itu biasanya membawa barang dari pelabuhan Cilacap. Itu karena tidak paham dengan medan di sini, sehingga mainnya rem terus dan sebagainya. Itu karena penurunan itu dari Aji Barang, dari Pekuncen sampai dengan Bumiayu itu turun terus, meskipun tidak begitu drastis. Itu sudah disurvei oleh teman-teman kami dari PKTJ. Itu seperti itu nggih. Monggo. Nggih. Nggih, terima kasih, ini usulan yang baik, akan saya catat tentunya dan akan kami usulkan. Tapi perlu diketahui juga gitu. Jembatan Timbang di Aji Barang itu posisinya di sebelah mana Mas? Kalau dari arah Purwokerto di sebelah kanan kan? Nah, itu masalah atau tidak? Saya kira masalah, karena yang namanya jembatan Timbang kan kendaraan mau lewat harus ditimbang, yang menjadi sering kecelakaan di Bumiayu itu kan. Nah, mestinya jembatan Timbang itu harusnya dipindah di sebelah kiri seperti itu. Itu juga sudah menjadi wacana dan sudah menjadi bahan diskusi, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah. Tetapi ini ya memang perlu biaya yang besar dan sebagainya. Ini mungkin terima kasih masukan ini akan menggugah kami untuk menggugah kembali. Itu terima kasih. Karena apa? Yang sering terjadi kecelakaan adalah kendaraan yang dari arah Purwokerto atau Cilacap. Nggih mboten? Nah, itu. Nggih, terjawab nggih? Oke, terima kasih. Saya hanya ingin membandingkan istilahnya pemeriksaan kendaraan bermotor di jembatan Timbang Aji Barang pada tahun 2024 dan 2025. Sedikit aja ini masalah ini. Oke,
Kita lari yang ke 2024 Mas dulu Mas. Nah, ini pelanggaran yang ada di sana. Yang pertama kendaraan yang telah diperiksa. Ini kami mengambil data dari Jembatan Timbang sana. Gitu. Di tahun 2024 itu kendaraan yang diperiksa, terus kemudian di 2024 ini pelanggarannya itu 10%. Ya, dari keseluruhan itu ada kendaraan yang odol, ada kendaraan yang surat-suratnya mati, terus kemudian ada kendaraan yang kelebihan muatan. Oke. Ini kalau odolnya itu hanya 0,49%. Terus kemudian untuk mulut 8 itu pelanggarannya yang kaitannya dengan muatan. Terus kemudian yang 33 itu dengan surat-surat yang mati. Ya, ini kita bandingkan ke 2025 Mas. Ini yang pelanggaran 2024 untuk daya angkutnya ini turun pemeriksaannya dari 90 pelanggaran yang diperiksa 100, kemudian 91 tidak melanggar, kemudian yang melanggar 9%, berarti turun 1% di 2025 ya. Terus kemudian yang daya angkutnya juga turun menjadi 2,8 ya, 28. 3%. Terus kemudian untuk dokumen ini naik menjadi 71 dari berapa Mas tadi Mas? Dari 80 61. Nah, naik ya dari 61. Kemudian tata cara muat yang kaitannya dengan muatan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini di sini, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal pengujian sekarang sudah tidak bayar sejak Desember 2002 kan gitu, sudah tidak bayar kan, gratis kan? Berarti normalisasi Pak, mobilnya udah warna solusi ini kok. Nah, itu berarti banyak kendaraan yang tidak uji kir, gimana? Karena pelanggarannya itu tambah di sini. Kenapa kok seperti itu? Apa karena tidak ada denda? Apa karena tidak ada bayar? Sehingga kami itu tidak diuji kendaraannya. Ini pertanyaan. Dipersulitannya gimana? Kalau memenuhi persyaratan teknis tadi yang dan laik jalan, tidak ada masalah kan? Iya, tapi Pak, kadang-kadang di lapangannya berbeda Pak. Oh gitu. Ada aja oknum yang nakal Pak. Kita perlu Pak. Indonesia lah, semuanya asalnya ngomong lengkap kita memenuhi itu tetap aja. Mungkin kalau ketemunya Bapak setiap pengujian mungkin kita ada lah bisa dapat bantuan. Oke, terima kasih. Kalau itu akan saya diskusikan dengan teman-teman penguji ya. Tapi yang jelas fakta ini di Jembatan Timbang ada nggak? Ada. Oke nggak? Oke. Lanjut. Nah, kenapa kok zero odol itu dilaksanakan? Kenapa zero odol itu kita diusahakan untuk mengurangi kan gitu? Karena ada 3 hal. Yang pertama itu infrastruktur kekurangan jalan itu akan menjadi rusak. Udah ceritakan lagi itu. Kedua, kendaraan jenengan tentunya kan seperti itu akan lebih rusak dan sebagainya. Tadi walaupun dibicarakan masalah ekonomi dari itu Mbak, gitu ya Mbak. Nah, kemudian pencemaran lingkungan kan gitu. Dengan adanya itu gasnya buang menjadi besar dan sebagainya. Gitu? Oke, lanjut Mas. Oke, ini pemeriksaan menggambarkan itu nggak usah lah, wis paham bayane. Terus lanjut. Oke, ini tadi keselamatan dan sebagainya sudah. Lanjut lagi. Terus terjadinya kemacetan dengan adanya odol tentunya iya diakui atau tidak diakui, mesti kecepatan kendaraan akan menurun, iya apa enggak? Itu remnya akan menjadi cepat aus, iya apa enggak? Itu mesti akan larinya ke sana. Kemacetan Pak dengan adanya
odol barang yang harusnya diangkut 8 ton di 1 unit, terus akhirnya kita pok lagi menjadi 4 ya kan, berarti kan nambah, solar akan menambah, terus jalan juga akan demikian kemacetan. Tuh kalau ada solusinya Bapak nanti di belakang. Oke, yuk lanjut. Oke, lah apa yang menjadi permasalahan ini yang menjadi odol? Antara lain pertimbangan ekonomi tadi yang ditanyakan. Itu di 2027 insya Allah akan dibicarakan. Begitu Ibu kesepakatannya oleh Pak Prabowo nggih sama Menteri Perhubungan nggih. Ini akan dibicarakan di sana nantinya. Makanya saya memberikan gambaran untuk apa namanya biar panjenengan itu bisa memahami dan sebagainya. Ini pertimbangan ekonomi ini akan dibicarakan di 2027. Itu saya yakin, dan itu akan ada pemecahannya. Saat sekarang baru tahapan-tahapan dan sebagainya. Itu seperti itu. Dan saya yakin dari apa namanya dari WK itu sudah berbicara banyak dengan Dirjen Perhubungan Darat, terus kemudian dengan Korlantas, terus kemudian dengan Organda, itu sudah ya? Itu seperti itu Bu, hanya saja ditunggu tanggal mainnya. Yang menjadi permasalahan mungkin saat sekarang sampai dengan 2027 itu ya? Sambil menunggu itu kan? Oke. Tadi sudah saya memberikan gambaran. Kalau saya mempertemukan dengan kepala jembatan Timbang, saya siap karena saya bukan kewenangan kami. Gitu? Oke? Oke. Tapi jangan ketemu doang Pak, setidaknya ada solusi gitu Pak. Ya kan win-win solution bagi mereka. Gimana? Ketemu nggak ada solusinya juga malah bukan tahu Pak. Gimana? Iya dong, kita yang dibicarakan apa, tuntutannya apa dan sebagainya kan mesti ketemu dulu. Nah iya Pak. Nah iya. Kenapa tidak ada pembicaraan sebelum-sebelumnya bertemu dengan kawan-kawan? Nah, saya baru dikumpulkan ya Mbak ya. bukan saya membela diri, maaf. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebelum saya menutup. Apa namanya? Barangkali ada yang mau didiskusikan. Monggo. Siap. Cuma jadi barang doang gitu. Oh, iya. KTP maksudnya KTP Pak. KTP. KTP sih barang jadi. Malah jadi repot lagi lah bahasanya, kayak kita mau ngantri apa lagi. Kalau orang ke Cibarang lewat. Oh, jadi kalau pendatang kayak kami orang ini tidak bisa. Nah, saudara kita kan bukan ke Cibarang doang. Itu Pak. Ayo Bapak. Oke. Terus ayo. Keduanya Pak, untuk bukan tutup operasional jembatan Timbang itu ada nggak sih Pak? Karena begitu jam 5:30 itu dibuka Pak, jembatan Timbang itu ada petugasnya, dan itu efeknya itu sampai ke pasar Haji Barang, pemutarannya sampai flyover. Itu maksudnya. Jadi orang itu akhirnya jadi supir-supir itu pada ngumpet-ngumpet, jam sekian udah tahu ini Pak. Tapi Pak. sedangkan itu kan jalur kecil Pak, mobilnya adalah mobil cuma itu dua aja sih Pak. Oke, siap. Makasih. Dua ya, ini saya menjembatani. Oke, karena ini sifatnya nasional, berarti saya harus bikin surat ke kementerian, khususnya apa namanya dari Dirjen Perhubungan Darat di seksi Dalopnya sana. Nggak usah surat Bu. Bikin aja Pak, nanti saya cariin. Oke, itu nggih nanti disampaikan. Oke. Terus yang kedua masalah jam operasional ya. Sampai sekarang saya belum pernah membaca aturannya itu harus berhenti. Mestinya 24 jam jalan terus mestinya. Ya akan saya tanyakan kepada kepala jembatan Timbang. Tapi setahu saya sampai sekarang saya belum pernah membaca aturannya harus istirahat atau jalan lagi istirahat, itu belum
Iya. Lewat terus. Ya. Ada sibuk masalahnya orang mau pulang kerja. Itu masih dibuka dan efek itu. Akan saya tanyakan Pak, tapi kalau aturannya saya belum pernah menemukan. Gitu Pak? Oke, siap. Terima kasih. Ada mungkin yang mau didiskusikan lagi? Pak, jadi kita kan kayaknya udah lapar nggak sih? Iya. Belum ya? Alhamdulillah. Kalau pihak Joglo Indah makan siangnya jam 2 aja. Semangat Bu. Oke. Pak polisinya belum datang Bu, ini lagi semangat ini. Pak polisi belum datang. Oke. Saya kasih tahu bocoran. Itu yang perempuan itu namanya Valerie kan. Iya. Jadi dipanggilnya Ices. Emang dia suka bikin huru hara. Oh. Jadi Bapak sabar aja. Terima kasih ya Pak ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membacakan beberapa kesepakatan gitu kali ya. Kesepakatan dengan Pak Hakim. Misalnya yang bisa langsung Pak Hakim dan teman-temannya bisa putuskan, ya Pak Hakim bisa langsung kasih keputusan. Tetapi kalau yang tadi Pak Hakim bilang ada beberapa wilayah atau beberapa hal yang bukan memang kewenangannya Pak Hakim mungkin hanya bisa menjembatani. Iya tuh. Kita kan sekarang udah duluran Bu, nanti tinggal ganti nomor telepon pegang sama kawan-kawan. Kita kan saudara di antara Pak Hakim. Iya loh. Ya, aku sih melihatnya Pak Hakim orangnya sabar banget ya ngadepin Ices gitu. Aku juga kadang, jangankan Bapak, saya temennya juga sering diserang sama Ices. Emang kayak gitu Pak. Emang suka kayak gitu dia, sukanya ribut aja. Iya Bu, kalau Ibu nyari masa kita ribut terus. Ya, jadi mau ada yang ditanyakan lagi atau kita langsung buatkan tulisan aja hasil pertemuan hari ini dengan Pak Hakim. Satu lagi. Oke, silakan satu lagi. Dua jalur penyelamat. Ya. Dua jalur penyelamat itu di situ kalau menurut saya sering terjadi kecelakaan itu terlalu sulit. Ya. Jadi untuk manuver armada dari atas dari bawah itu waktu Iya, itu jalur penyelamat yang tidak menyelamatkan. jalur penyelamat itu biasanya bisa menyelamatkan. Saya terjadi di situ. Bahkan pernah terjadi untuk jalur penyelamat yang kedua yang bawah itu dalam pertigaan itu dinamika itu sampai lepas tangga seperti pesawat Lewat ya, sampai kelewat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu hubungan yang mengarah ke lingkar jalan lingkar itu terlalu ikut Pak, dan tidak ada kepentingan di situ Pak. Makanya kemarin dari armada Dunek itu maaf ya, dari armada Dunek kita sebutkan perusahaannya ya, itu ikut terus langsung balik. Terima kasih. Ini akan saya bawa di forum lalu lintas, ya. Oke, nanti biar dibicarakan. Tapi saya juga pernah berdiskusi masalah ini. Itu tentang jalur perlamat udah sering dibicarakan juga dengan KNKT juga sudah. Tetapi memang ditinjau dari Balai Transjaya itu juga sudah. Tapi memang ya itu ya harus kita gugah kembali. Tapi itu kami juga susah juga di situ karena apa? Itu pertama lahannya, terus kemudian yang kedua masyarakatnya. Kadang-kadang jalur penyelamat ngarepe nggo dodolan, gitu kan? Itu permasalahan itu sudah sering dibicarakan. Dan itu mudah-mudahan nanti ke depan akan ini juga termasuk usulan. Oke lah, nanti kita bicarakan di forum lalu lintas. Begitu. Terima kasih usulannya. Mohon maaf apabila sekalian tutup Ibu. Ntar dulu Pak. Oh. Aku mau mention Pak Hakim. Ternyata kita punya disub yang baik hati gitu. Ya, sekarang kesepakatan pertama apa tadi? Bahwa tidak ada penindakan gitu ya Pak ya? Tidak ada penindakan terkait Terkait apa?
Jembatan timbang. Oh bukan, kalau saya yang kesepakatan itu yang tadi itu yang apa namanya sing tajuk sama lubang itu aja. Tajuk sama lubang itu. Iya. Apa itu? Apa bunyinya harusnya? Pada saat uji. Pada saat uji. Oke itu. Dan itu berlaku untuk semua armada khusus pengemudi ngapak aja atau semua pengemudi yang masuk ke daerah ngapak? Bapaknya mikir. Ya, saya mikir karena saya kesepakatannya kan hanya sama yang ngapak ya? pengemudi ngapak ya enggak? Tidak ada dengan yang luar kan? Enggak, maksudnya kalau yang numpang uji dan sebagainya itu kan uji kira di sini ya? Iya dong. Oh iya, yang geng. Oke, terus yang kedua apa tadi permintaannya? Tadi aku ya. Masih ketinggalan. Ayo, apa bunyinya tadi? Bahwa diizinkan KIR dengan tajuk dan apa? Bak bolong. Bak dilubangi. Oh, bak dilubangi, Mas. Oke, satu. Poin kedua apa? Jembatan timbang kenapa? Bapak akan memediasi atau memfasilitasi atau apa bunyinya? Menjembatani dengan pihak jembatan timbang di mana? Aji Barang. Aji Barang, Mas. Poin 2. Tunggu, Masnya tangannya sambil gemeter gara-gara kebayang suaranya Inces ya kan? Apa lagi? Rest area kenapa? Oh, bahwa Pak Hakim akan membawa permasalahan rest area ini di dalam forum Lalu lintas. Iya, kata usulan ke menteri lah boleh dikatakan seperti itu. Oke Pak, nanti saya bantu kalau ada dorongan ke pusat Pak. Ada lagi? Sudah? Itu Bu yang Apa? kemarin masalah KTP. Jangan orang yang punya KTP Aji Barang doang, yang di luar juga boleh. Boleh apa? Keseluruhan Nusantara. Iya, boleh apa? Tidak ditindak, maksudnya Bu. Tidak ditindak di Aji Barang. Aji Barang. Oh, itu Mas. Tidak ditindak di Aji Barang. Yang diloskan itu hanya yang punya KTP Aji Barang. Oke. Keadilan untuk semua. Itu ya. Masalahnya kalau di sub itu kan di bawah Pemprov. Jadi masing-masing Pemprov beda ini ya Pak ya? Iya. Nah maksudnya gini loh Bu, saudara kita yang di luar Aji Barang ini begitu masuk jembatan timbang ya jangan dipersulit gitu loh maksudnya. Aku nggak apa-apa, Pak. Ini tuh baik-baikin Pak Hakim, kasihan sendirian. Punya temenin lah. Iyo, ceritanya. Kan gini Mas. Kan itu sudah mau dipertemukan karo kepala jembatan timbang. Jadi ya silahkan didiskusikan di sana. Iya, sabar toh Mas. saya. Pak Hakim sendirian, ya Allah, kasihan. Biar gini loh Pak, bisa diginikan sama kawan-kawan Pak Hakim loh. Wah, nggak berani tuh. Udah, berarti 4 ya? Ada 4 poin ya, Mas siapa tadi Pak? Lupa. Mas siapa? Yang jalur penyelamat Joka. akan dibicarakan ya. Oke. Oke. Diusul sebagai usulan ya. Oke. Pak Polisi, Pak Polisi. Pak polisi ntar, polisinya ntar lagi makan siang. Oke, saya bacakan lagi. Ini hasilnya teman-teman. Pak Hakim kehadirannya hari ini di sini. 1, bahwa diizinkan untuk KIR dengan tajuk dan atau bak dilubangi. Terus kedua, Pak Hakim akan mencoba menjembatani dengan pihak jembatan timbang Aji Barang. Nah, nanti siapa tuh perwakilannya dari teman-teman ngapak? Nah, nanti ke Pak Hakim. Ketiga, pembahasan rest area dengan Kementerian Pusat ini nanti saya bantu dorong ke pusat. Yang keempat, ditindak untuk KTP di luar. Oh iya, masalah KTP itu juga berarti tidak ditindak juga gitu ya? Tidak ada perbedaan maksudnya. Meminta ya? Antara orang Banyumas dan orang luar gitu. Mas, tulis memintanya aku disalahin. Mas apa jenengnya ini? Joka. Biar gampang panggil Mas sayang. Ya. Oke, iya Pak, dilanjutkan mungkin mau ditutup atau bagaimana? Oke. Saya kira itu teman-teman semuanya. Oke.
sekali lagi saya terima kasih sekali atas perhatiannya, dan pada saat saya menyampaikan mungkin ada tutur kata saya yang kurang pas atau mungkin ada yang hilaf. Sekali lagi itu hanya kemampuan saya. Saya kira itu, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, komunitas ngapak? Oke. Terima kasih banyak. Iya.